Assalamualaikum sahabat semuanya, bertemu lagi di Elvik Channel. Semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin, ya robbal alamin. Abu Nawas menipu malaikat. Boleh jadi kisah ini hanyalah sebuah lelucon belaka. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi dua malaikat, yakni malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat ini bertugas menguji identitas keimanan warga baru di alam kubur. Pertanyaan yang diajukan malaikat itu meskinya tidak sulit karena semua muslim sudah dapat bocoran. Ada 6 soal yang ditanyakan malaikat itu. Man Robbuka, siapa Tuhanmu? Man dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Sudah barang tentu Abu Nawas hafal di luar kepala dengan pertanyaan dan jawabannya. Masalahnya adalah dua malaikat yang datang itu melakukan teror dalam menguji. Selain berwajah seram dan menakutkan, makhluk ini amat kasar. Malaikat Nakir bahkan membawa alat pemukul yang tanpa ampun akan menghajar pendatang baru yang salah dalam menjawab. Pokoknya mental dan iman perlu tangguh untuk menghadapi teror seperti itu. Dan tidak semua peserta ujian bisa lulus. Biar dia cerdas dan hafalannya ciamik sekalipun. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri. Mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan dua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Mungkar dan Nakir, Umar justru balik menggertak. Lalu, siapa Tuhanmu? Tanya Umar. Kedua malaikat itu akhirnya mengenal siapa yang dihadapi. Keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mengingat kisah Umar dan dua malaikat itu membuat otak nakal Abu Nawas terusik. Tak ada acara lain, pikirnya. Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mesti mencari jalan lain. Jalan mengelabui dua malaikat tersebut, intinya Abu Nawas ingin menyiasati bagaimana terhindar dari ujian malaikat Mungkar dan Nakir. Abu Nawas selalu memberikan wasiat kepada keluarganya, agar saat ia meninggal kelak dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat usang. Keluarganya tentu saja bertanya-tanya, wasiat kok aneh begitu? Celetuk sang istri. Abu Nawas tak banyak komentar. Pokoknya lakukan saja apa yang saya katakan. Katanya tegas. Benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal, istrinya pun menjalankan wasiat itu, mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat. Mungkar sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Nakir yang bertugas sebagai pemberi siksa di kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hanya saja, sebelum malaikat Mungkar menjalankan tugasnya, ia terheran-heran melihat kain kafan Abu Nawas. Ini penghuni lama, celetuk malaikat Mungkar. Lihat, kafannya sudah lusuh. Lanjutnya, tapi ini tanah galian baru, bantah malaikat Nakir meragukan. Kedua malaikat ini pun ragu. Keduanya saling adu pendapat. Satu malaikat yakin kalau ini adalah mayat baru. Yang satu meragukan lubang kubur yang merata datangi ini dimasukkan penghuni baru. Setelah berdebat cukup lama, kedua malaikat memutuskan tetap menanyai Abu Nawas. Siapa Tuhanmu?
ujar sang malaikat kepada Abu Nawas. Dengan suara menggelegar, Abu Nawas benar-benar ketakutan, maka ia pun tak langsung menjawab. Setelah hening sesaat, Abu Nawas menyahut, "Apa kalian tidak salah alamat? Lihat, kain kafanku ini kan sudah usang. Berarti aku ini penghuni lama, iya kan?" Kedua malaikat terdiam. Mereka memandangi Abu Nawas di sekujur tubuhnya. Memang, kain kafan yang dipakainya sangat usang, namun tanahnya masih baru. Keduanya bertanya-tanya apa mereka sedang dikibuli.